bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus, sepanjang umur hidupku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus, sepanjang umur hidupku. Yuk kita akan nyanyikan lagi di awal. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur
sesudah dalam hidup kami Tuhan. Ya lama syadaya kaya makata lama syadaya Yesus, kami berserah, kami berharap hanya kepadamu. Oh ya makasih, terima kasih Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sembah Yesus, sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sembah Kau Tuhanku, sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali katakan haleluya. Sepanjang umur hidupku, haleluya. Wow, kami bersukacita hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam tuntunan sepekan di hari yang keempat. Kami percaya hari ini Engkau sedang mengerjakan karya-Mu di dalam komunitas-komunitas yang ada. Tuhan, biar kami punya kemampuan, skill yang cukup untuk melayani jiwa-jiwa. Terlebih juga kami mengalami terobosan. Tuhan, hamba berdoa, hamba-Mu sangat terbatas. Sampaikanlah seluruh kebenaran dan tuntunan-Mu yang tak terbatas, agar setiap kami dapat mempraktekkannya dan banyak orang boleh mengalami ketemu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan pagi ini kami siap menyambut, menerima tuntunan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sukacita menyambut tuntunan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Gimana malam ya ibadah tengah minggu kita sudah kita lewati. Wah, saya percaya setiap hari Rabu juga kita ngalami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, di tuntunan sepekan ini seperti yang saya katakan kemarin, bahwa hari ini adalah hari pertama di bulan Desember. Wah, bulan Natal. Selamat Natal yang sudah mau merayakan Natal. Haleluya. Saya bersyukur saudara, setiap kita akan masuk ke dalam, bukan acara ya, sebuah chemistry dengan Tuhan. Kelahiran Yesus ada di hati kita. Dan dia bukan hanya bayi kecil sekarang, tapi dia ada raja dari segala raja. Amin. Nah, di dalam tema kedua dari tuntunan sepekan ini tentang komunitas dan firman, maka hari ini izinkanlah waktu kita akan lebih panjang sedikit untuk saya coba jelaskan, bahkan sedikit teknis, supaya Bapak Ibu Saudara, khususnya para pemimpin, para gembala kul, para kabit, atau siapapun yang mau menjadi bagian dari pekabaran kabar baik, menjadi murid Tuhan yang mempraktekkan perintah Tuhan, yaitu apa? Pergi dengan semua bangsa murid, maka ini jadi alat Tuhan untuk kita punya kemampuan untuk melayani. Nah, hubungannya apa dengan yang tema pertama hari Senin dan Selasa? Konseling. Karena nanti di komunitas ini, komunitas dan firman ini, di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip konseling yang Senin dan Selasa kemarin. Jadi, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Senin dan Selasa, boleh kesempatan membuka untuk
mengikuti tuntunan sepekan Senin dan Selasa tanggal 28 29, yaitu bicara tentang konseling. Walaupun memang saya akui bahwa pelajaran ini bukan pelajaran seluruh dari pelajaran konseling, hanya bagian kecil. Tetapi saya berharap yang kecil ini kita praktekin. Amin. Nah, hari ini kita meneruskan apa yang dibahas hari Rabu kemarin. Bagaimana sebuah komunitas bisa terbentuk dari orang-orang dekat sekitar rumah saja. Alkitabnya bilang begini loh saudara. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 dikatakan, tiap-tiap hari mereka di rumah mereka masing-masing secara bergiliran memecahkan roti. Catat ya, kemarin kita sudah sampai situ tuh, memecahkan roti tiap hari. Jadi roti itu bicara tentang ya roti makanan, mungkin sedikit makanan kecil atau makanan berat, saya nggak tahu deh pokoknya. Makanan atau minuman dan sebagainya, silakan itu roti yang dimaksud. Tetapi juga roti secara rohani adalah firman Tuhan atau kesaksian hidup, inspirasi, atau di sana juga bicara tentang orang-orang yang haus lapar akan Tuhan, mengalami ketemu Tuhan. Ingat loh, Yesus berkata kepada para muridnya begitu dia sedang bicara dengan perempuan Samaria itu, muridnya bilang, aku mau makanan. Gurunya bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Di sini ada makanan yang kamu nggak ada punya. Bingung makanan apa ya? Oh, kata Tuhan gini, makananku ialah melakukan perintah kehendak Allah, kehendak Bapa, dan menyelesaikannya. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu agar semua orang dapat ketemu Tuhan, semua orang dapat mengalami terobosan dengan Tuhan. Nah, pagi ini biar kita boleh menjadi bagian yang mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan Samaria dan oleh Kristus gitu. Nah, makanya makanan di sini bicara tentang dua hal secara rohani. Yang pertama firman dibagikan, kesaksian dibagikan, inspirasi didapat. Tetapi yang kedua adalah tentang orang-orang yang mengalami ketemu Tuhan. Itulah makanan dibilang. Makanan artinya sesuatu yang membuat Bapa berbahagia, Allah bersuka cita. Karena apa? Karena banyak orang yang tadinya nggak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Come on, mari buka hati kita. Sekarang kita masuk di dalam komunitas. Maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip adalah sebuah keluarga. Ya, catat ya, prinsipnya keluarga. Bedakan dengan ibadah raya tadi. Karena tadi kita bicara tentang tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah ibadah gitu, ibadah Allah gitu. Itu ada liturginya, ada penerima tamunya, ada yang ngelilingi korektor kalau suka ada gitu gereja kan. Ya, tapi di komunitas tidak. Semua datang, semua menyambut. Ada yang datang, semua menyambut. Apa kabar? Apa kabar? Jadi kesan pertamanya mesti kuat. Jadi janjian sama teman-teman satu komunitasnya, satu kulnya, untuk setiap kali ada yang datang, jangan diemin aja, mau duduk aja, suka-suka ada Pak kursi banyak duduk. Enggak. Kita harus sapa dia, shalom, Pak, halo Pak Budi, halo Pak Johan, apa kabar ya? Gimana sehat? Wah, puji Tuhan ya. Nah, pada saat orang itu memberi respon positif, misalnya sehat, kita harus bergembira. Dan pada waktu dia memberikan respon yang agak negatif, misalnya, iya nih, lagi kurang sehat sebenarnya, kemarin sakit. Oh ya. Berikan satu respon yang sesuai dengan keadaan. Dikatakan berbahagia atau bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis, kata firman. Disitulah letak komunitas ini dapat bergerak, harus hidup, yaitu menganggap sebuah keluarga. Apa kabar? Wah, duduk sini, duduk. Kasih duduk di mana? Dekat kita, duduk sini. Isi bangku ini, wah, bahagia ya. Ini mah ibu nih, luar biasa, sehat selalu. Bukan cuma pemimpin yang begitu, tapi semua kita yang hadir di komunitas harus mempraktekkan hal yang sama. Keramahannya harus sama. Amin ya. Jadi nggak boleh pemimpinnya doang, kamu pemimpin, kamu dong begitu. Enggak, semua kita. Gitu. Pada saat dia positif, oke, kita tanggapi dengan positif, dengan sukacita ya. Tapi pada waktu dia mengalami hal yang kurang baik, mari sekarang catatan buat setiap anak-anak Tuhan. Oh ya, kenapa? Ya gitu ya. Bedakan dulu ya dua kenapa hal negatif. Apakah itu sifatnya rahasia atau pribadi atau bersifat umum. Misalnya, aduh kemarin habis ada jatuh dari kendaraan gini. Oh gimana? Tidak apa-apa. Jangan tidak apa-apa kendaraannya, jangan. Orangnya dulu gitu saudara ya. Jangan pentingin kendaraan atau yang benda mati, tapi pentingin hidup ini. Gimana? Oh ya, sekarang gimana? Ada ini dikit. Oh ya, oke lah. Sebelum yang datang kita doa dulu ya buat ini. Jadi dinamis aja, jangan terlalu kaku. Nanti ya habis ibadah baru kita doain. Enggak. Jam itu juga, detik itu juga doain aja.
Nah, pemimpin mau doain boleh, anggota mau doain boleh, kita doain ya, yuk Pak Joni yang doain ya, ayo Pak Joni kita doain. Tapi lihat dulu dia memang bisa doa enggak, jangan-jangan nggak bisa doa ntar jadi malah minder. Jadi perhatiin ya, di komunitas ini kita harus tahu kapasitas satu sama lain gitu. Nah, pada waktu didoain, sungguh-sungguh kita doain, kesembuhan terjadi, damai sejahtera terjadi dicurahkan gitu. Ngomong yang jelas gitu, kita berikan motivasi kekuatan. Wah, puji Tuhan Pak, sehat ya Pak. Oh iya, itu dia yang tadi berharap hanya cuma pengen datang, rasanya kayak diterima, rasanya kayak diperhatiin. Itu komunitas hebat. Oke ya. Tetapi pada saat yang ceritanya itu sangat secret atau pribadi, misalnya, iya nih saya punya masalah, misalnya saya punya papa sama mama saya mau berpisah, aduh itu pribadi, jangan dibahas di forum. Oh gitu ya, oke, nanti sempatin waktu setelah ini ngobrol ya, izinkan itu ketua aja nanti yang ngobrol, atau siapa yang punya kompetensi untuk konseling. Nah itu ya. Tetapi pun begitu kita akan doakan tetap supaya Tuhan berikan kekuatan gitu. Tapi nggak usah bahas masalahnya di forum, bisa ngerti ya. Nah itu komunitas ya. Jadi ada hal yang boleh dibuka di forum, ada yang tidak. Tetapi intinya semuanya diberikan respon. Respon menentukan hasil. Haleluya. Respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Jadi kalau kita anggota komunitas itu yang merespon positif, hasil juga buat kita akan jadi positif. Katakan amin. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 46 dikatakan mereka memecahkan roti secara bergilir di rumah mereka masing-masing dengan gembira dan tulus hati. Bagian kedua dikatakan dengan gembira dan tulus hati. Mari nafasnya atau spiritnya dari persekutuan kita, komunitas kita adalah sukacita, gembira. Jadi jangan pernah ada orang ikut komunitas, ikut pertemuan tapi terpaksa gitu saudara. Nah mungkin pertama bisa terpaksa, nggak enak diundang-undang. Tapi pada saat dia ada di situ dan komunitasnya hidup, pastikan dia mengalami bahagia, gembira. Lalu kedua, tulus hati. Waktu saudara mau ngomong dengan tulus dengan belak-belakan beda loh. Misalnya gini, orang itu kalau ngomong nggak makin dipikir lagi, dia orangnya belak-belakan, beda. Tulus itu tetap pakai aturan norma-norma. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong, asal ngomong, menghakimi, nggak boleh. Di komunitas dilarang. Bahkan bukan cuma di komunitas ya, di keseharian diri kita nggak boleh. Nah pagi ini perhatikan ya, supaya kita jadi orang yang dapat hidup di komunitas yang sehat, pastikan diri kita juga sehat. Perhatikan cara kita ngomong. Jangan menghakimi, lupakan masa lalu, atau jangan terus ingat masa lalu. Akhirnya tidak akan pernah berhasil di masa kini dan masa depan. Khususnya di Natal ini saudara, pakai jadi momentum kita untuk kumpul silaturahmi dengan saudara kita yang udah lama ketemu. Kumpul aja, ajak ngobrol aja, sambil berdoa ya. Ntar Tuhan tuntun kok ngomong apa, mau bicara apa. Haleluya. Nah pada saat kita komunitas itu mulai ngobrol, taktik juga banyak orang udah ngobrol gitu kan ya. Nah, temukan esensinya, apa yang dia sedang ngomongin. Nah, kita mau bawa dalam doa. Wah, puji Tuhan. Itu udah bersaksi loh, saudara. Nah, itu sudah jadi bagian dari kesatuan dari pertemuan atau komunitas kita. Jangan berpikir itu baru akan dimulai begitu. Ayo kita memuji Tuhan. Loh, itu jadi rumah doa, itu jadi ibadah raya. Itu dinamis. Ngobrol aja dulu. Buat suasana cair aja dulu, sharing aja dulu, nyanyi. Bahkan saya berapa kali mengadakan satu dan mereka mulai nyanyi duluan. Ayo, udah habis ngomong nih, udah cerita. Ada yang mau saksi kan nih? Pokoknya si ibu nih kemarin menyanyi nih, nyanyi. Nggak apa-apa, nyanyi aja. Pak belum doa pembukaan. Udah jangan terlalu ditulis begitu dong. Ini kan komunitas, ini kan keluarga. Sama bapak ibu rohani, sama anak rohani. Jangan terlalu kaku. Bapak di surga itu menghitung kita. Walaupun belum di doa pembukaan, belum ada doa pembukaan, tetap dia ada di situ. Amin ya, dia hadir di situ. Jadi bikin cair, nggak ada gitar nggak masalah, nyanyi aja. Misalnya nggak pakai gitar, aku menyanyi lagu itu sayang disayang. Oh ya, sayang disayang. Pakai tangan aja, aku disayang tuh. Nggak punya gitar nggak apa-apa, nggak bisa main musik nggak apa-apa. Loh, kita yang penting kumpul ya. Aku diangkat jadi anaknya,
aku disalib. Wah, kita semua ngalamin. Dia udah nggak ada kita pakai tangan, kan tangan bisa jadi alat musik. Amin ya. Lalu masuklah berikutnya. Kalau udah dapatkan suasananya dapat, oh ya udah bersaksi sedikit. Lalu mulai masuk dengan firman Tuhan. Ya tentu ini pakai doa supaya firman ini seperti benih yang subur di tanah yang baik. Amin kan? Benih yang baik di tanah yang subur. Haleluya. Nah, sekarang masuk ke dalam fase berikutnya. Gembira dan tulus hati itu dapat direpresentasikan dengan firman Tuhan yang akan dibagikan. Nah, firman Tuhan yang dibagikan kepada teman-teman di KUL bersifat tuntunan. Baca, renungkan bersama, simpulkan bersama, lakukan bersama. Ulangilah. Baca bersama, renungkan bersama, simpulkan bersama, lakukan bersama. 4 ya. Pertama apa? Baca bersama, renungkan bersama. Ketiga, simpulkan bersama. Lalu lakukan bersama. Jadi kesimpulan itu lakukan. Jadi carilah ayat yang sesuai. Nanti ada tuntunan juga, mungkin ada SBS. Tapi kalau memang terlalu padat banyak topiknya sehingga nggak dapat menyimpulkan secara semua, potong sedikit supaya sedikit ini dapat dipraktekkan. Ulangi ya. Kalau saudara dapat tuntunan satu paket pelajaran bagus memang, tetapi terlalu banyak poin, saudara lihat tim kita sulit menerima semuanya, dalam artian bukan nggak mau menerima, tapi sulit mempraktekkan. Ujungnya harus praktek, saudara. Ulangi ya. Di KUL ini bukan soal target jumlah pengajaran yang kita mau terima berapa banyak, bukan, tapi berapa bisa kita praktekin. Ulangi lagi ya. Jadi kita targetnya bukan berapa banyak yang kita pengen tahu dari apa yang kita pelajari hari ini, tapi berapa banyak yang kita bisa praktekin. Kalau ada 10 poin, tapi kita nggak akan bisa lakukan 10-10-nya, lebih baik 1-2 poin atau 3 poin, saudara dan saya kita praktekin sama-sama bisa lakukan, itu jauh lebih bagus. Jadi saya mendorong untuk kita semua pilah dulu, khususnya kelompok ketua kelompok atau komunitas harus memilah, lalu sharing sama yang akan sharing. Yang sharing nggak mesti harus ketua kulnya, nggak mesti, bisa aja teman sebelahnya sharing, saya mau sharing ini. Toh nantinya juga dilemparkan ke forum kok. Setelah menurut Bapak gimana yang tadi kita baca nih, yang tadi saya sampaikan dari SBS yang tadi kita sudah terima. Nah mereka mulai sharing. Ini ada 10 poin ya, tapi kita bahas yang 3 aja dulu ya, supaya 3 ini kita bisa praktekin. Nah, waktu kita bisa praktekin, waktu kita bisa sharingkan dan kita mau praktekin, kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5 misalnya anggota KUL kita atau teman-teman KUL kita. Siapa yang diantara ini paling lemah? Lemah dalam arti kata begini, dia nanggepinnya, ya gimana ya? Aku sih mau tapi kayaknya nggak bisa deh. Kayak gitu kan nggak gampang. Itu kan sesuatu yang ngomong enak, nah aku kan nggak bisa. Oh iya betul juga. Nah, fungsi konseling tadi di 1 dan 2 hari Senin dan Selasa itu sangat berguna. Oh iya betul Bu, sebenarnya kita semua nggak mampu, tapi kita kan punya Tuhan. Iya sih kalau buat Tuhan ya. Kalau gitu gimana kalau nggak melibatkan Tuhan? Nggak bisa kan? Kalau gitu kita libatkan Tuhan. Ibu mau nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupan ibu? Oh iya mau. Ayo udah doain. Orang yang tadi lemah itu doain supaya dia sama tingginya, sejajar sama orang yang sudah nangkep, ya saya bisa praktekin misalnya. Tapi yang nggak bisa ini doain lalu bagaimana rasanya saya bisa doain? Wah lega, entah itu cuma menyenangkan hati teman-teman atau bagaimana, tapi berimanlah itu lega lah ya gitu ya. Habis itu saudara lihat ya bagaimana. Oke, nanti kan ibu kan dekat sama si ibu ini, nanti sama-sama ya praktek sama-sama ya, misalnya topiknya apa misalnya tentang kesabaran. Besok izinkan Tuhan pakai kita untuk menang dalam kesabaran. Ketemu lagi minggu depan, kita saksi ya tentang topik kesabaran ini ya. Misalnya pernah misalnya ini pasti besok ngalamin loh saudara, pasti besok ngalamin nih, diuji loh lewat tetangga lah, teman lah untuk kesabaran kita. Jadi kalau gitu apa yang harus kita siapin? Mental untuk mempraktekkan firman yang barusan 2 poin atau 3 poin itu kita praktekkan. Nanti saudara minggu depan diulas lagi tuh. Gimana? Nah itu dia. Tiba-tiba ada anggota yang datang barusan datang. Jangan bingung kan? Aduh sampai mana? Ya udah nggak apa-apa. Kan ini bukan target sekolah. Ini kan target perubahan. Berubah aja tuh. Oh ya kemarin belajar ini nih kita gini praktek. Ya nanti ya. Tapi nyusul ya. Nanti kita akan ulang lagi. Tapi mungkin minggu depan. Tapi kalau bisa minggu depan datang ya. Nanti kita ulang sedikit. Ini kita ngurusin yang ini dulu. Wah dia sampai tahu. Sebab kalau kita bicara lagi yang kemarin untuk orang ini, yang lain sudah dengar dan sudah saksi kan.
tapi kita perlu bantu dia. Gini, nanti setelah ini saya sharing sama kamu ya. Jadi ketua kul itu mengisikan waktu untuk sharing kepada yang baru gabung untuk mendengar poin kemarin. Yang kemarin kita udah bahas nih, ceritanya kemarin nih, minggu berikutnya. Oh iya, saya sharing lagi sedikit ya. Artinya 3 poin ini dia nyusul, kerjain. Jadi konsep komunitas atau kul ini ada menjadi pemuridan secara gak langsung. Jadi ketua kulnya membantu atau anggota kul yang piawai menyampaikan sesi ini, bantu orang yang baru ini di-sharingkan. Omong kemarin begini Pak, kemarin Bu ini begini, kemarin kita gini. Singkatnya cepet. Lalu kita praktek gini. Nah, menurut Ibu gimana? Bisa kan? Oh ya bisa, tapi kita doain sama-sama. Oke. Jadi atau di jam itu kalau udah habis bersaksi, sisihkan waktu 5 menit untuk mengulas yang kemarin. Tapi itu kayaknya sulit sekali ya, karena kita kan sedang running di SBS misalnya poin 4, poin 5, poin 6 misalnya. Kita di situ kita harus benar-benar benar-benar cermat. Dalam arti gini, nggak usah buru-buru. Kul mah bukan mau target kom. Kalau kelas orientasi melayani ya sekolah, ya kita belajar, ada silabusnya. Hari ini belajar ini sampai selesai. Kalau kul enggak, target kul perubahan. Amin ya. Karena itu kul dan firman Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Setiap nafasnya dari kul adalah firman Allah. Waktu saudara ngomong, itu biasanya rema firman akan keluar dari mulut saudara, walaupun nggak menyebutkan ayatnya di mana. Makanya setiap anggota kul diwajibkan, bukan diharuskan lagi, tapi diwajibkan, harus atau wajib sama ya, untuk ikut gemar gerakan membaca Alkitab setiap hari dan sekarang dengan rema. Tujuannya apa sih dengan rema? Melatih kemampuan kita untuk berpikir, lalu merenung dan menyimpulkan. Berpikir, merenung dan menyimpulkan apa yang kita baca. Walaupun satu kata, walaupun satu kalimat, nggak apa-apa, tulis remanya apa. Nanti satu saat, waktu yang kita tulis rema itu, firman yang kita baca, akan keluar pada saat sesuatu terjadi untuk menjawab pertanyaan itu. Kurang lebih begitu ya. Nah karena itu saya dorong kita semua ikut dulu gemar. Yang belum ikut gemar, yang sudah ikut gemar belum rema, ayo pelan-pelan tulis rema. Sebisanya, nggak ngerti, tanya yang ngerti. Boleh sharing sama yang bisa. Oh, gimana sih caranya sih? Doa dulu, ya. Baca lagi berulang-ulang sampai dapat 1 poin saja, 2 poin. Nggak mesti banyak, 1 poin, 2 poin. Tulislah 1 poin itu, walaupun cuma 1, tulis saja. Sampai satu saat saya juga sendiri pernah bingung rema apa Tuhan, apa ya Tuhan ya? Nah, Tuhan baik. Dia mencintai semua makhluk. Wah, saya tulis aja begitu. Tapi nggak apa-apa kan? Itu kan sama, itu kan rema. Tiba-tiba Tuhan, aduh saya nggak ngerti mau apa nih Tuhan, menulis apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, firman ini hidup. Amin dulu ya. Firman adalah Kristus. Dia adalah sang firman yang adalah Allah sendiri. Firman itu hidup di sini dan dia akan ngomong sama kita. Bukan hanya dalam komunitas, tapi dalam keseharian. Makanya antara komunitas dan firman tidak dapat dipisahkan. Tetapi polanya, formatnya jangan samakan seperti ibadah raya. Tapi biar firman ngalir aja. Apalagi kalau seluruh anggota kul sudah ikut gemar, lebih enak karena semua ayat sudah kita baca, Kejadian sampai Wahyu. Minimal kalau kita ngomong, oh iya ya pernah ingat di mana ya? Oh, kitab Imamat. Oh, kitab Bilangan. Oh iya itu kitab Korintus. Kurang lebih begitu. Nggak apapun nggak apa-apa. Yang penting kita memahami dan bisa mempraktekkan pelan-pelan tapi pasti. Amin ya. Nah, komunitas dan firman ini penting banget, lebih penting. Penting ibadah raya, tapi lebih penting di komunitas. Ibadah raya adalah tuntunan dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, ya, sabda Tuhan, arahan Tuhan, tetapi dipraktekkan di hari-hari dan itu diulas dalam kul atau komunitas itu. Yang cuma tadi saya bilang 4 orang, 5 orang. Jadi kul nggak mesti banyak. Pencapaian kul adalah setiap orang dalam kul itu berubah, bukan banyaknya. Jadi salah kalau nanti kita semua terjebak kepada jumlah. Oh kul kita dikit, gabung yuk. Salah, boleh gabung, tapi bukan untuk maksudnya supaya banyak, supaya kita gathering saja. Tapi kul aslinya sedikit gak apa-apa, yang penting berubah. Target kul adalah berubah. Katakan amin. Katakan berubah. Haleluya. Nah saya percaya kalau kita sudah mempraktikkan ini, maka kita akan bisa membuat orang kepada Kristus, mengarahkan kepada Kristus. Nah, mengakhiri sesi tentang komunitas dan firman ini,
Saya ingin ajak saudara Jumat dan Sabtu esok tetap mengikuti tuntunan sepekan, karena esok dua hari itu kita akan bicara tentang worship leader, memimpin puji-pujian. Ya khusus itu ya, jadi kita mau bahas itu supaya di rumah-rumah kita, di pribadi kita bisa memuji menyembah Tuhan, bahkan bisa menggait orang atau menuntun orang dalam punya penyembahan kepada Tuhan. Karena itu jangan lupa esok hadir, ajak yang lain ya. Nah, hari ini kita berdoa. Dan jangan lupa hari ini mungkin ada yang Kamis, Jumat, Sabtu, silahkan praktekkan setiap nilai-nilai yang sudah kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak di hari Kamis ini kami bersyukur, di bulan Natal yang kami masuki, setiap kami boleh ngalami ketemu Tuhan. Maka aku bersyukur Tuhan, setiap komunitas yang ada, yang ada, Tuhan bangkitkan dengan gaya seperti gereja mula-mula, dengan metode-metode yang Tuhan sudah ajarkan buat kami, berikan kami kemampuan. Aku berdoa, berada di tangan yang terangkat, hati yang terbuka, urapan Tuhan turun, penuhi setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami menyambut hari baru ini dengan sukacita, dan terimalah berkat dengan sukacita ini, berkat dari Bapa di surga. Cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis ini menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita semua berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa sampai besok dalam tuntunan sepekan. Tuhan semua berkati. Shalom.